Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan Kak Ilham untuk video yang kelima ya. Jadi, video ini merupakan pembelajaran kita di materi yang kelima ini. Jadi, kita akan mempelajari mengenai modals. Sebelumnya, modals ini sudah sedikit Kak Ilham singgung di bagian verb ya. Lebih tepatnya di auxiliary verb. Nah, jadi auxiliary verb ini terbagi ke salah satunya itu primary auxiliary verb dan juga modal auxiliary di sini ya. Jadi kita di sini lebih akan spesifik, lebih khusus membahas mengenai modal simple form atau modal secara keseluruhan. Oke? Karena modal ini sangat berperan penting dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Inggris. Oke? Besar sekali efeknya dan penggunaannya. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun modal pun ada. Oke? Nah, jadi untuk modal ini tersendiri ada beberapa kategori yang teman-teman harus bisa pahami, yang harus dipilah dan dipisahkan menurut fungsi dan kegunaannya. Oke? Nah, jika teman-teman siap, kita segera memulai. Oke, nah jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar modals ya. Seperti yang teman-teman lihat di video kali ini, ada judul di sini yaitu modal simple form. Oke, jadi ini modal. Oke, keseluruhan modal. Nah, di sini ada judul garis besarnya mengenai modals ya. Nah, modals ini katanya merupakan salah satu auxiliary verb yang menunjukkan sifat atau kondisi pada subjek dan predikat. Oke? Nah, jadi sekali lagi bahwa modals ini merupakan salah satu auxiliary verb yang menunjukkan sifat atau kondisi pada subjek dan predikat. Nah, jadi penekanan modals ini memberikan bagaimana situasi sebuah kalimat itu terjadi ya. Bagaimana penekanannya dan bagaimana sebuah kalimat itu bergantung pada waktu dan tempat kejadiannya. Oke. Nah, di sini modals itu sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya ada 10, tetapi klasifikasinya itu cukup sedikit kompleks. Jadi di sini kita akan coba untuk memisahkannya dengan baik ya, supaya dapat dipahami oleh teman-teman secara terperinci. Nah, untuk simple form ini ada dua ya, untuk rumus umumnya ada dua. Yang pertama itu untuk simple form dulu. Oke? Nah, nanti yang keduanya itu adalah perfect form. Oke? Nah, sudah pernah dibahas sedikit mengenai present perfect, ingat ya, past perfect. Ada juga yang mengenai sederhananya yang simple present tense. Nah, jadi simple dan perfect ini, dua-duanya ini di bagian modals itu sangat penting adanya, oke, dan sangat berpengaruh. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai simple formnya, dimulai dari subject, modals, verb one. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan subject, modals, kemudian verb one, berarti kalimatnya itu aktif, oke? Ingat kalimat aktif itu yang awalannya me ya, kita sudah sedikit pernah bahas. Jadi awalannya itu me ya. Nah, jadi selalu ingat bahwa verb 1 dan verb 2 itu bermakna aktif, tetapi jika di modals verb 2 tidak diaplikasikan, hanya verb 1. Jadi mau bentuknya lampau atau present akan menggunakan verb 1. Bagaimana bisa verb 1 masuk di lampau? Karena ada bantuan modals yang tadi. Oke? Nah, kita kembali ya. Jadi simple form di sini dia bermakna aktif. Awalannya itu me ya kalau di sini ya. Oke, jadi awalannya me di sini kalau aktif. Nah, modals ini juga bisa pasif kalau dia ketemu dengan be dan diikuti oleh verb 3. Jika seperti itu, dia bermakna pasif. Awalannya di, gitu ya. Me dan di. Itu simple formnya gitu. Nah, untuk perkenalan dulu, untuk perfect form itu ada dua juga, yaitu subject, modals, have. Nah, kalau dia ketemu have dan verb 3, berarti kalimatnya itu aktif. Oke? Aktif. Nah, kemudian kalau misalnya dia subject, modals, have ketemu been dan verb 3 juga, berarti dia pasif. Oke, awalannya di. Jadi selalu ingat ya, kalau have ketemu verb 3 itu aktif. Tapi kalau have di antara verb 3 dan have ini ada been, have been verb 3, berarti dia pasif. Oke? Nah, untuk pembedaannya, simple form ini digunakan, kita lihat di sini ya, di bagian A, simple form, bahwa simple form ini umumnya digunakan untuk mengungkapkan suatu konteks kalimat yang bersifat fakta
baik terjadi pada masa sekarang maupun pada masa lampau. Oke? Nah, simple form umumnya digunakan untuk mengungkapkan suatu konteks kalimat yang bersifat fakta, baik terjadi pada masa sekarang maupun pada masa lampau. Jadi di sini ada indikasi yang terjadi begitu di realita, oke? Bukan sesuatu yang sudah terjadi, tapi yang sekarang terjadi begitu, yang bersifat fakta umumnya, oke? Nah, modals itu ada 10 di sini katanya ya. Modals ada 10 dan semuanya dapat diterapkan sebagai berikut. Oke? Nah, untuk pertama kita pelajari lagi will ya. Kita sudah pernah bahas sedikit. Nah, will ini dia masuk modals ya. Will ini artinya akan, oke? Digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan terjadi pada masa depan dan mengungkapkan permintaan. Jadi fungsinya sama ya. Seperti yang pernah dipelajari tenses, bahwa will ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan terjadi pada masa depan atau mengungkapkan permintaan. Contohnya di sini ya, Mariah Carey will sing for me tonight. Nah, jadi ada perencanaan akan terjadi aktivitas, yaitu Mariah Carey akan menyanyi untukku nanti malam, seperti itu. Oke. Kemudian they will arrive here by noon di sini ya. Mereka akan sampai di sini pada siang hari ya. Oke. Jadi ada keterangan kapan kejadian itu terjadi. Di sini yang ketiga, will you come to my birthday party please? Nah, ini permintaan, oke? Jadi selain untuk menerangkan suatu kejadian yang akan terjadi di masa lampau, bisa juga dipakai untuk menerangkan keinginan. Nah, di sini fungsi modal di sini, oke? Fungsi modal utama untuk will itu sebenarnya lebih ke indikasi penekanan terhadap pengungkapan permintaan, seperti contoh yang tadi. Will you come to my birthday party please? Ada permintaan seperti itu. Oke? Nah, itu salah satu contoh permintaan dari will. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu shall ya. Shall ini harus, oke? Nah, jadi ini shall ini bisa diartikan akan, bisa juga harus. Tapi beberapa pendapat shall ini bisa digunakan untuk masa depan juga, di mana ada indikasi, ada penekanan bahwa sesuatu yang akan dilaksanakan itu bersifat wajib dan harus begitu. Makanya shall ini bisa diartikan harus atau akan. Oke? Nah, digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang akan harus dilakukan. Nah, jadi akan dan itu bersifat wajib gitu maksudnya. Contoh misalnya begini. We shall open the store on time. Jadi kita harus ya, atau kita harus membuka toko tepat waktu begitu. Nah, yang kedua, I shall go home. Saya harus pulang begitu. Oke, jadi ada perencanaan saya mau pulang begitu karena harus pulang. Oke, di situ ada penekanan, ada mood di situ ya. Ada tindakan bahwa dia pulang ini bersifat wajib. Oke. Kemudian yang ketiga, he shall tell his mother that he wants join the trip. Oke, jadi katanya dia harus atau dia akan memberitahu ibunya bahwa dia ingin ikut trip gitu. Oke, jadi shall ini digunakan untuk menekankan kejadian yang akan terjadi di mana bersifat wajib ya untuk dilakukan. Oke, itu perbedaan will dan shall tadi ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian ketiga. Ada may ya. May ini diartikan mungkin atau boleh ya. Jadi bisa diartikan mungkin, bisa juga diartikan boleh. Nah, ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang mungkin dapat terjadi. Contoh. Jadi ini kita mau gunakan kalau misalnya kita berpikir bahwa suatu hal tersebut bisa jadi kenyataan begitu ya. Contoh misalnya kira-kira Ilham datang tidak di pesta nanti? Ya, mungkin dia datang. Nah, saya bisa bilang, yes, I think he may come. Begitu. I think he may come. Karena di situ ada penekanan bahwa kemungkinan Ilham akan datang. Atau kemungkinan bisa datang. Seperti itu. Oke? Nah, contoh untuk may ini sendiri, teman-teman lihat. The students may go home early today. Jadi ada, di sini diartikan boleh ya. Bahwa siswa boleh pulang lebih awal hari ini. Jadi di situ ada penekanan bahwa siswa ini bisa gitu ya diperbolehkan pulang rumah lebih awal hari ini. Oke. Kemudian he may return later. Nah, di sini artinya dia mungkin akan kembali nanti ya, atau dia mungkin kembali nanti. Jadi di sini ada penekanan bahwa ada perakiraan bahwa dia akan kembali nanti.
kemungkinan dia kembali gitu ya. Jadi mungkin untuk may yang diartikan mungkin ini sekitar 50%, oke, penekanannya terhadap suatu kejadian yang dilakukan, oke. Kemudian they may sit together for some time di sini. Mereka mungkin atau mereka boleh duduk bersama-sama selama beberapa waktu gitu. Oke, jadi ingat kembali may ini diartikan mungkin atau boleh. Oke, terserah dalam konteksnya apa. Jika ada menekankan terhadap suatu kemampuan, kita bisa bilang may itu artinya boleh. Nah, sedangkan kalau dia ada perakiraan bisa diartikan mungkin. Tetapi sama rumusnya tetap may verb 1. Oke, semoga paham ya untuk bagian may di sini. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.